Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dalam syariat dapat dimaknai dengan dua makna. Sebelum kita berbicara Al-Quran adalah mukjizat, kita membahas tentang Al-Quran dulu. Dalam syariat dimaknai dengan dua makna. Yang pertama, Al-Quran dengan makna sifatullah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifatul kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berfirman. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam sebelum diciptakan suara, diciptakan huruf dan bahasa. Sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala seperti zatnya, ada tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran. Begitu juga sifat-sifat Allah, salah satunya adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa pengakhiran. Maka tidak boleh kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil untuk disifati dengan suara, huruf dan bahasa. Kenapa? Karena suara, huruf dan bahasa merupakan makhluk, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, wallahu yatakallamu la kakalamina wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berfirman, bukan seperti kita berbicara makhluk, kita berbicara menggunakan suara dan huruf. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalau misalnya kita maknai Al-Quran adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dalam syariat juga datang dengan makna lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini, yang menggunakan bahasa Arab, yang kita membacanya dengan bahasa Arab, yang ditulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab, terdiri atas huruf, kita membacanya dengan menggunakan suara, maka itu juga dalam syariat dinamakan Al-Quran dengan makna bahwa tulisan-tulisan tersebut menunjukkan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab merupakan petunjuk, merupakan dalil terhadap sifat kalam Allah yang tidak diserupakan atau tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, tidak disifati dengan suara, huruf dan bahasa. Dan sifat tersebut dan keistimewaan Al-Quran tersebut apa?
keistimewaan daripada Al-Quran tersebut, yaitu dia bukan hasil karangan manusia. Akan tetapi itu merupakan firman, petunjuk atau dalil terhadap sifat kalam Allah yang tidak diserupakan dengan suara, huruf, dan bahasa. Secara akal atau secara syariat, apakah sesuatu itu bisa diterima? Bisa. Contohnya yaitu ketika seseorang menulis lafaz Allah di papan tulis misalnya. Jika seseorang menulis lafaz Allah di papan tulis, bukan berarti lafaz Allah tersebut merupakan merupakan Tuhan yang kita sembah selama ini. Akan tetapi lafaz Allah atau tulisan Allah tersebut merupakan ungkapan daripada Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka kesimpulannya yaitu Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama makna dengan makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan makna lafzil munazzal, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ungkapan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat kalamnya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran dari segi apanya mukjizat? Dari segi apa Al-Quran dikatakan adalah sebuah mukjizat? Perlu kita ketahui, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, para bangsa Arab pada waktu itu berlomba-lomba untuk memperbagus atau memperbagus dan memperindah dari segi bahasa. Mereka saling berlomba-lomba dalam mengarang syair misalnya. Sehingga terkadang bahasa, karena syair, karena bahasa, seseorang bisa diangkat derajatnya, bahkan bisa diturunkan. Dalam keadaan seperti ini, diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk membuktikan kebenaran beliau adalah seorang rasul. Maka diberikanlah mukjizat, salah satunya ialah Al-Quran. Maka Al-Quran merupakan mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segi uslubnya, dari segi balaghahnya, dari segi bahasanya, dari segi bahwa Al-Quran mengabarkan sesuatu yang gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Maka pada waktu itu bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap orang kafir, bahwa Allah ta'ala berfirman, "Falyatu bihaditsim mithlih in kanu shadiqin." "Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin." Yang artinya datangkanlah wahai orang-orang kafir sesuatu yang semisal dengan Al-Quran jika kalian benar. Pertama kali mereka ditantang untuk mendatangkan sesuatu semisal Al-Quran. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya mereka juga ditantang untuk mendatangkan 10 surah semisal Al-Quran. Kemudian dalam ayat lain juga Allah bahkan menantang. Allah bahkan berfirman sebagai tantangan bagi orang kafir, datangkan bahkan 1 surat
satu surah saja dari yang semisal Al-Quran. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Yang artinya, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran terhadap hambanya kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surah saja semisal dengan Al-Quran. Oleh karena itu, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas, bahwa suatu hari datang Walid ibn Mughirah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memperdengarkan kepada Walid ibn Mughirah Al-Quran. Maka hatinya menjadi lembut ketika mendengar Al-Quran tersebut. Maka hal tersebut sampai kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal datang kepada Walid ibn Mughirah dan mengatakan, wahai pamanku, sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan bagimu harta supaya mereka memberikan kepadamu, agar supaya engkau tidak pergi lagi kepada Muhammad untuk mendengarkan Al-Quran. Maka Walid ibn Mughirah mengatakan, orang Quraisy, suku Quraisy mengetahui bahwa saya termasuk orang yang paling banyak harta. Maka Abu Jahal mengatakan, katakan suatu perkataan yang mana kaummu mengetahui, memahami darimu bahwa engkau tidak menyukainya. Maka Walid ibn Mughirah mengatakan, apa yang saya ingin katakan? Apa yang saya ingin katakan tentang Muhammad? Sesungguhnya saya lebih paham di antara kalian tentang syair. Saya lebih paham di antara kalian tentang qasidah. Bahkan saya lebih paham di antara kalian tentang syair-syair yang dikarang oleh bangsa jin. Fawallahi, demi Allah, tidak ada satupun daripada syair-syair yang menyerupai keindahan Al-Quran. Kemudian Walid ibn Mughirah mengatakan dengan perkataannya yang sangat terkenal, wallahi inna liqaulihi alladhi yaqulu la halawatun. Sesungguhnya di perkataan yang dia katakan, yaitu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, la halawa, terdapat sesuatu yang manis. Wa inna alaihi la talawatan, dan di dalam Al-Qur'an terdapat sesuatu yang menggembirakan, sampai akhir perkataannya tersebut. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wahai Walid ibn Mughirah, kaummu tidak akan senang kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang menunjukkan engkau membenci Muhammad. Maka Walid ibn Mughirah mengatakan, tinggalkan saya untuk memikirkan hal tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu dia mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebuah sihir. Subhanallah, dia tidak mampu untuk mengatakan, dia tidak bisa berbohong bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mana terdapat i'jaz, mu'jizah di dalamnya. Akan tetapi karena kesombongan di dalam hatinya, karena dia tidak ingin dihina oleh kaumnya, dia mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah sebuah sihir. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada Al-Quran adalah sebuah sihir. Itulah Al-Quran yang mana mu'jizatnya berupa dari segi bahasanya, dari segi balaghahnya,
dari segi kabar-kabar yang dia kabarkan di masa yang akan datang, dari segi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diperhatikan ketika seseorang membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, seseorang beribadah dengan membaca Al-Quran. Perlu diperhatikan bahwa membaca Al-Quran harus diambil secara talaqi, yaitu kita membaca Al-Quran tersebut dari seorang guru, yang mana guru tersebut membaca Al-Quran tersebut dari gurunya, dan begitu seterusnya secara bersanad. Artinya seseorang yang membaca Al-Quran tapi tidak mempunyai sanad keilmuan, tidak pernah membaca Al-Quran tersebut dari seorang guru, maka dia tidak mendapatkan pahala daripada apa yang dia baca. Bahkan jika ada orang mencoba untuk membaca Al-Quran tapi dia terjatuh kepada kesalahan yang bisa merubah makna Al-Quran dengan sengaja, maka dia bisa jatuh kepada maksiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang bisa mendapat petunjuk dengan sebab Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran menjadi penolong bagi kita di hari kiamat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.